Oke, selanjutnya saya perkenalkan, saya Didius Parmaninda dengan NIM 53142214. Di sini saya akan menjelaskan topik mengenai the best dari big data, yaitu topik saya mendapatkan topik tentang apa saja HIPS. Di sini untuk apa saja HIPS adalah untuk pengenalannya adalah sistem manajemen database terdistribusi terbuka skala besar, bangun data Hadoop berfokus pada penyimpanan data yang besar, cepat, dan real time. Atau bisa disebut juga sebuah sistem basis data distribusi terstruktur dan berbasis kolom yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data terstruktur besar di atas kluster komputer. HIPS dibangun di atas Apache Hadoop. Jadi HIPS bangun di atas Hadoop dan berjalan di atas Hadoop juga. Distributed File System atau disebut HDFS. Selanjutnya untuk arsitektur HIPS. Arsitektur HIPS sendiri memiliki arsitektur terdistribusi. Ya, artinya HIPS menerapkan arsitektur distribusi di mana data dan komputasi tersebar di beberapa server atau node yang memungkinkan skalabilitas yang ketersediaan tinggi dari sistem. Kedua, untuk arsitektur komponen utama. Komponen utama HIPS terdiri dari Raven Server, Master Server, dan Zookeeper dan Region Server untuk mengelola akses dan penyimpanan data. Master Server mengoordinasikan dan mengelola Region Server, sedangkan juga berfungsi untuk koordinasi sinkronisasi dan struktur penyimpanan. HIPS menyimpan data dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Dan setiap baris memiliki kunci unik dan dapat berisi berbagai informasi yang terstruktur. Itu tergantung dari datanya yang diberikan. Ketersediaan dan skalabilitas. HIPS memungkinkan ketersediaan dan skalabilitas sistem yang tinggi. Jadi skalabilitasnya itu HIPS memiliki yang sangat tinggi dan kesediaannya itu cukup tinggi juga, dan data yang dapat dengan mudah didistribusikan dan direplikasi di banyak node sehingga dapat menangani beban kerja yang besar. Nah, untuk HIPS memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya itu skalabilitas yang tadi, untuk skalabilitas menggunakan data yang besar. Jadi HIPS dapat mengatasi data yang sangat besar dalam satu data, mulai dari gigabit hingga petabit, dengan kemampuan skalabilitas horizontal yang mudah ditingkatkan. Ada kesediaan yang tinggi, dirancang untuk memiliki toleransi kesalahan yang tinggi sehingga data tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan perangkat keras. Lanjutnya untuk kinerja real time. Di HIPS memiliki kinerja yang real time, menawarkan waktu respon yang cepat untuk operasi pembacaan dan penulisan data, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan akses data yang bersifat real time. Untuk integrasi yang mudah, HIPS dapat dengan mudah diintegrasikan dengan ekosistem Hadoop, memungkinkan pengguna dalam proses penggunaan big data. Untuk perbedaan pada HIPS memiliki beberapa, dan antara lain satu, data model. HIPS memiliki model data
tabel yang bersifat NoSQL, sedangkan database relasional tradisional yang menggunakan model tabel dan skema yang terstruktur dan untuk skalabilitas. Database dirancang untuk skala besar dan dapat menangani jumlah data yang sangat besar. Sementara database relasional terbatas kemampuan hardware. Nah, jadi terbatas dari kebutuhan hardware-nya. Nah, untuk yang ketiga ini ada persediaan. Database menyediakan ketersediaan toleransi kesalahan yang sangat tinggi dengan replikasi dan pemulihan otomatis tidak seperti database relasional. Untuk ada selanjutnya untuk kasus penggunaan HIBAS, apa HIBAS? HIBAS memiliki banyak kasus penggunaan yang sangat luas. Jadi terutama dalam menangani data skala besar dan real time. Biasanya sering digunakan dalam aplikasi analitik atau IoT, drafting, sistem, rekomendasi, dan lain-lain. JHBase itu cocok untuk menyimpan dan memproses data dan membutuhkan akses cepat, seperti aplikasi, data sensor, dan data transaksi e-commerce. Dan fleksibilitasnya sekaligus bebas memungkinkan penanganan beban kerja yang besar dan pertumbuhan data yang cepat. Selanjutnya untuk instalasi dan konfigurasi HIBAS. Untuk menginstal dan memulai HIBAS, perlu memastikan bahwa handap telah diinstal dan berjalan dengan benar dan sistem yang akan jalankan. Jadi sebelum menginstal, dipastikan dulu terlebih dahulu untuk memastikan bahwa handap itu telah diinstal dan dapat jalan dengan benar. HIBAS dapat diintegrasikan dengan handap untuk menyediakan fungsional penyimpanan data yang terdistribusi. Nah, ada proses instalasi dengan proses HIBAS melalui pengaturan variabel lingkungan. Jadi sebelumnya untuk pengaturan lingkungannya itu dimasukkan secara manual. Dan menunjukkan konversi jaringan dan juga membutuhkan jaringan WiFi bentuk contohnya dan menggunakan script inisialisasi HIBAS. Inisialisasinya diisi ketika saat dalam penginstalan konfigurasi HIBAS. Nanti untuk operasi dasar pada HIBAS berapa antara lain ya, satu membuat tabel baru di HIBAS, jadi buat tabel, contoh tabel di HIBAS, dan kedua untuk menambahkan, memperbarui, dan menghapus baris pada tabel, dan serta untuk menghapus baris atau data yang tidak perlukan yang memungkinkan untuk dihapus. Tiga, untuk melakukan scanning dan filtering. Scanning dan filtering dipilih dan difilter untuk data-data yang mungkin akan digunakan dan mungkin akan dihilangkan, dan data menggunakan data yang dibutuhkan sehingga di bebas hanya terdapat data yang hanya yang dibutuhkan saja. Nah, untuk tempat melakukan shield bebas untuk menjalankan perintah-perintahnya, itu menggunakan shield atau darun dan informasi seperti memeriksa status cluster, monitor performa, dan mengelola tabel. Yang kelima, untuk mengintegrasikan HIBAS dengan framework pemrosesan data antara lain seperti Apache Spark atau Apache Hadoop untuk melakukan analisis data yang kompleks. Nah, ini saatnya untuk sumber daya dan komunitas HIBAS.
dan dokumentasi. Itu dia dokumentasi komprehensif dari Apache Ibis mencakup panduan instalasi konfigurasi dan penggunaan yang lengkap. Jadi dokumentasinya itu Apache Ibis mencakup panduan instalasi, konfigurasi dan penggunaan yang lengkap. Yang kedua ada komunitas. Komunitas penggunaan Ibis yang aktif dan ramah termasuk mailing list, forum diskusi, dan grup media sosial yang mendukung satu sama lain. Komunitasnya itu mendukung satu sama lain diskusi atau grup media sosial. Kedua itu yang ketiga alat bantu. Banyak alat bantu dan utilitas tersedia untuk mempermudah pengembangan manajemen dan pemantauan aplikasi HiPass. Jadi alat bantunya itu aplikasi HiPass itu banyak untuk mempermudah pengembangan manajemen pelatihan. Jadi bagi pelatihan tutorial online. Jadi itu HiPass untuk cara mengincal, mulai dari cara mengincal dan contoh-contohnya terdapat di YouTube atau tutorial online maupun rolling sesuai dengan mata kuliah Big Data contohnya materi dengan lebih mendalam. Nah, untuk berdaya dan komunitas iPass. Nah, untuk contoh sederhana penggunaan iPass. Sini kita lihat contohnya sederhana penggunaan iPass. Bayangkan sebuah toko online. Jadi untuk sebuah toko online yang ingin menyimpan atau data pelanggan. Jadi sebuah toko ingin menyimpan data dari pelanggan dan riwayat pembelian dari toko tersebut. Jadi suatu toko itu memiliki keinginan untuk menyimpan data pelanggan dan riwayat pembelian mereka di toko tersebut. Nah, jadi IP digunakan untuk mengelola data tersebut secara efisien dan scalable. Datanya itu diolah dengan HiPass jadi untuk lebih secara efisien dan setiap pelanggan akan memiliki satu list di HiPass dengan kolom-kolom untuk menyimpan informasi seperti nama, alamat, email, dan riwayat pembelian. Jadi terdapat data-data tersebut di HiPass dan untuk keinginan tokonya. Nanti untuk di HiPass nanti bisa untuk menghapus data yang tidak diperlukan, misalnya untuk email tidak diperlukan bisa dihapus, alamat, umur, biasanya ada. Jadi HiPass itu gunanya itu efisien dan scalable untuk menyimpan data-data, contohnya itu data pelanggan dan riwayat pembelian mereka di toko suatu toko. Nah, kesimpulannya fleksibel ini satu itu fleksibel tadi sebelumnya untuk HiPass sistem data yang selalu berubah-ubah dan volumenya besar. Ini seperti tadi untuk data pelanggan dan riwayat pembelian kan selalu berubah-ubah dan juga banyak besar beberapa pelanggan. Nah, itu fleksibel dengan menggunakan HiPass. Kedua itu skalabilitas. HiPass dapat mengenangkan pertumbuhan data yang dengan cepat dan kinerja yang stabil. Jadi dengan HiPass itu penanganan pertumbuhan data itu lebih cepat. Jadi daripada yang lain ya. Dan untuk keandalan, HiPass memiliki redundansi dan toleransi kesalahan yang tinggi. Dan keandalannya itu lebih andal dari secara keseluruhan. PHP dasar data SQL yang cocok untuk menangani data besar dan struktur dengan kemampuan fleksibel, scalable, dan handal. HIPAS merupakan pilihan tepat untuk berbagai kasus, penggunaan seperti analitik, real-time aplikasi IoT, dan sistem rekomendasi bagi organisasi yang membutuhkan penyimpanan dan pemrosesan data yang lebih cepat dan efisien. Jadi HIPAS dapat solusi yang berharga atau yang lebih baik untuk menggunakan HIPAS untuk pemrosesan data yang lebih cepat.
dan efisien. Ya, segitu untuk penjelasan dari saya tentang baca Hibes. Sekian dan terima kasih.